Bangsa Indonesia seringkali dikenal sebagai bangsa yang religius dan masyarakatnya sendiri juga kalau misalnya ditanya identitas bangsa kita apa sih, biasanya akan menyebut salah satunya bangsa beragama gitu ya, bangsa religius, bangsa beragama, dan itu pun masuk ke dalam nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia yang disebut sebagai Pancasila gitu kan, ada nilai-nilai agama di dalamnya. Di sini kita mau membicarakan masalah ini. Seberapa religius atau seberapa beragamanya sih sebenarnya bangsa Indonesia ini gitu. Dan nanti kita akan lihat misalnya ukuran-ukuran dari religiusitas sendiri itu apa, dan benarkah data lapangannya menunjukkan bahwa kita memang bangsa yang misalnya sangat religius atau sereligius yang dibayangkan orang-orang. Dan lebih jauh lagi, apakah kemudian kereligiusitasannya itu ya, kereligiusannya itu berpengaruh kepada keputusan atau tindakan-tindakannya, termasuk keputusan politiknya. Walaupun banyak orang menyebut agama sebagai sesuatu yang di ranah privat, nah tapi kita pengen tahu juga dong ya, bener nggak sih itu memang di privat doang atau sebetulnya berpengaruh kepada keputusan politik orang di ruang publik. Itu yang akan kita bahas dalam bedah politik kali ini. Mas Saiful, Indonesia sering diasosiasikan dengan kereligiusannya atau religiusitasnya. Jadi bangsanya nih bangsa yang beragama. Nah, di sini aku pengen tanya, apakah misalnya SMRC punya data-data tentang seberapa religiusnya ini gitu. Bener nggak sih kita tuh punya religiusitas yang sangat tinggi, misalnya setinggi yang orang-orang bayangkan, dan dampaknya apa gitu. Secara politik? Ya, secara politik. Specifically dalam konteks keputusan-keputusan politiknya. Gitu. Oke, kan ya. Kebetulan topik ini topik saya sejak saya kuliah, gitu ya. Saya waktu menyelesaikan S3. Oh, disertasi. Ya? Disertasi waktu itu. Salah satu komponen yang saya amati dengan survei itu tentang religiusitas masyarakat kita di Indonesia, kebetulan. Dan saya ikuti terus, lakukan berkali-kali observasi, survei untuk melihat perkembangannya. Nah, tentu saja religius itu atau tingkat keberagamaan gitu ya, masyarakat kita. Pertama-tama yang basic tentu saja beragama atau tidak beragama ya. Iya. Kan di KTP tercantum, iya kan? Masih ya? Masih, walaupun sekarang udah mulai ada lebih banyak opsi ya setahu aku. Maksudnya nggak terbatas pada 5 atau berapa, 6 kepercayaan resmi gitu kan. Yang saya tahu sejauh ini, pokoknya agama itu tercantum. Masih ada kolomnya memang, masih ada kolom agama ya? Agama masih di dalam KTP. Nah, kalau menggunakan ukuran itu, berarti semua orang Indonesia beragama, iya kan? Iya, betul. Itu setidaknya formalnya begitu. Iya, formalnya begitu. Begitu. Karena apa? Karena ditafsirkan itu adalah perintah konstitusi, perintah ideologi kita, Pancasila, kira-kira begitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun saya mengamati setidaknya dalam 22 tahun terakhir lah kan ya, secara teratur tentang mengukur dan mengamati religiusitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya Muslim, tapi seluruh warga negara Indonesia secara nasional. Nah, tadi ya, semua warga negara beragama secara formal. Setidak-tidaknya, kan? Nah, pertanyaannya kemudian adalah dalam survei kita tanya untuk melihat religiusitas, tingkat religiusitasnya. Seberapa penting agama dalam hidup Anda? Ketika misalnya kalian mau nikah, nikah tuh mungkin bagi kebanyakan orang sesuatu yang spesial kan, sangat private, sangat pribadi gitu ya, sangat penting dalam hidupnya, sangat penting dalam hidupnya kan. Apakah mempertimbangkan agama ya, ketika Anda mengambil keputusan untuk menikah tersebut kan, gitu. Dipertimbangkan nggak agama gitu, mengambil keputusan itu, misalnya sama nggak agamanya gitu ya. Kalau sama agamanya segimana religiusnya gitu. Seberapa religiusnya kan gitu, iya kan. Seberapa mau menjalankan agama sama-sama dan seterusnya kayak begitu kan. Nah itu ukuran dari tingkat religiusitas secara umum. Kemudian ada ritual agama ya kan, seberapa intens pergi ke gereja,
atau sembahyang berjamaah dan seterusnya, atau menjalankan salat 5 waktu, atau menjalankan puasa Ramadan. Nah itu kan ukuran-ukurannya yang formal kan ya. Ya. Kemudian juga di Indonesia diangkat oleh Clifford Geertz. Religiusitas orang Indonesia itu dibagi dalam 3 tipe yang disebut santri, priai, abangan. Itu kan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam. Jadi ada 3 tipe daripada agama orang Islam yang ada di Indonesia, yaitu priai, abangan, dan santri, gitu ya. Ya. Nah, seberapa banyak sih yang santri? Menurut identifikasi oleh mereka sendiri, mereka dirinya mengaku santri atau bukan, abangan atau priai atau apa, kira-kira begitu. Nah itu yang menjadi ukuran-ukuran ketika kita bicara tentang religiusitas masyarakat di Indonesia. Nah dari hasil survei gitu ya, ini di survei terakhir bulan Maret, survei nasional ya, itu orang yang menganggap beribadah di rumah ibadah, masjid, gereja atau wihara ya begitu, ada 20, 30, 22, 20% yang selalu mengatakan sangat sering ya melakukan itu. Yang cukup sering ya, jadi mayoritasnya cukup dan selalu atau sangat. Oh cukup kira-kira. Kalau digabung ya. Kalau digabung ya. Jadi yang sering atau selalu atau sangat sering ya. Yang mengatakan jarang itu sekitar ya sepertiganya lah, gitu ya. Jadi menurut saya ini cukup reliable dalam pengertian orang ini pertanyaan sensitif sebenarnya. Kan ada di masyarakat itu ada namanya social desirability. Jadi kalau sensitif secara sosial, orang cenderung nggak objektif. Nggak boleh ditanya. Iya, jawabnya nggak jujur, kan gitu loh. Iya. Ada kecenderungan seperti itu. Iya. Tapi kita lihat apakah sistematik atau tidak, kemungkinan tidak objektif tersebut ya, tidak jujur tersebut. Nah, tapi ini menurut saya menggambarkan cukup reliable. Ada 42% gitu ya di survei September 2021 dan Maret 2022 ada 35% orang yang mengatakan jarang atau sangat jarang lah melakukan kegiatan itu. Ya. Jadi kalau dilihat secara umum sih, apapun agamanya ya, ini masuk yang Muslim maupun yang Kristen, mau Hindu, Buddha dan sebagainya, itu adalah 2/3 lah orang cukup religius digunakan dengan menggunakan ukuran seperti ini kan ya. Ya. Okay. Menurut penilaian Anda sendiri, Anda termasuk taat apa tidak terhadap agama? Pengakuan subjektif mereka taat gitu ya. Ini sangat besar. Yang mengatakan tidak taat itu atau kurang taat itu hanya 11-12%. Ya, sangat sedikit. Terus frekuensi mempertimbangkan agama ketika membuat keputusan penting dalam hidup, ya. Iya, jadi sama konsisten. Ini juga dia mempertimbangkan agama lah, selalu atau cukup sering lah mempertimbangkan faktor agama dalam mengambil keputusan penting dalam hidup mereka. Ya. Hanya sekitar 11-12% yang menganggap jarang lah gitu, nggak menganggap agama penting dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup mereka yang dianggap penting, kira-kira begitu. Nah, ini menarik. Yang menganggap dirinya santri itu kurang dari 50% sebenarnya. Mungkin Mas Saiful bisa kasih catatan dikit juga nih, santri di sini apa, abangan apa, enggak perlu. Enggak. Santri gini, maksudnya ketika kita tanya kepada masyarakat, kita tidak memberikan penjelasan santri itu apa. Oh, jadi langsung aja nanya begitu. Oke. Karena ini identity, jadi kita langsung aja, kamu agamanya apa, Islam atau apa? Kalau Muslim, kamu priai, santri atau abangan gitu ya. Mungkin ada orang yang mengerti kan, apa sih ini? Jadi jawabnya gitu mungkin nggak tahu ya. Iya, itu dia. Tapi minimal kita punya informasi ini bahwa orang yang mengaku santri itu sekitar 40% kan. Oke. Iya. Artinya nggak 50% lebih gitu loh. Nggak mayoritas juga gitu ya. Yang ngaku abangan ya sekitar 25% kalau dirata-ratakan gitu.
Ya, priayi yang memang sedikit, dan ada yang mengatakan bingung, saya nggak tahu Itu apa? abangan atau apa kan Iya. gitu loh. Artinya ini menurut saya merasa confident dengan data ini gitu ya, bahwa ini cukup realistis data ini gitu loh. Mungkin orang ada yang tidak mengerti apa itu santri dan abangan gitu kan. Iya, Itu kan makanya. itu istilah Jawa banget kan, Iya. yang diangkat oleh Clifford Geertz gitu ya. Mungkin kita perlu analisis di sini orang Jawa dan bukan Jawa. Ya, ya, ya. Apa ada perbedaan atau enggak dalam persepsi seperti ini? Itu langkah berikutnya kan ya. Iya. Tapi setidaknya sekarang kita punya gambaran ya tentang santri itu orang yang tipologi keagamannya taat lah dalam menjalankan perintah agama gitu ya. Yang abangan ini kurang, kira-kira begitu. Dia punya bentuk ritual yang berbeda, yang berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan leluhur yang bukan beragama Islam gitu ya. Apakah itu pengaruh Hindu, pengaruh animisme dan sebagainya. Bagi yang beragama Islam yang mengaku rutin melakukan puasa itu 67%. Ya. Salat 5 waktu itu wajib. Yang rutin melakukan itu 49%. Salat sunnah itu tidak wajib, hanya 14%. Dilihat dari hierarki responnya itu reliable. Ya. Ya, logis gitu. Nggak misalnya 99%. Iya, enggak. Gitu. Sangat Jadi, selalu gitu. iya. Jadi dilihat dari sini, apakah masyarakat Indonesia itu religius? Ya, secara umum religius lah kan ya. Kakaknya bilang tadi orang Indonesia itu adalah masyarakat yang religius, taat terhadap agama. Dari survei ini menunjukkan itu. Walaupun tidak terlalu tinggi, tapi secara umum religius dan secara umum masyarakat Indonesia menganggap agama itu penting dalam hidup mereka. Itu kan ya. Kemudian kita ingin lihat efek dari beragama itu terhadap pilihan partai politik gitu ya. Mungkin bisa dilihat di situ bahwa yang paling kuat sebetulnya itu identitas beragama apa. Punya pengaruh kuat terhadap pilihan partai politik. Walaupun dalam pemilu, walaupun pengaruhnya itu terbatas gitu. Walaupun kuat tapi terbatas. Dia terutama adalah kalau persaingan antara PDIP sama PKS itu akan keluar. Langsung kelihatan bedanya gitu. Langsung kelihatan bedanya. Kalau misalnya PDIP sama Nasdem itu kurang penting agama itu. Seperti ideologi yang kita lihat sebelumnya dalam diskusi-diskusi kita sebelumnya, spektrumnya itu kan dari PDIP ke PKS. Islam tuh ada dari PDIP. Ini konsisten dengan ini. Ya. Terus priayi santri abangan itu tidak penting. Jadi tesis Clifford Geertz pentingnya priayi santri abangan mempengaruhi perilaku politik di data kita tidak menunjukkan itu. Ya. Jadi mungkin udah lama masyarakat juga tidak merasa apa ini abangan apa ini gitu ya. Jadi udah kabur mungkin tipologi itu. Berikutnya yang cukup penting walaupun tidak terlalu penting itu intensitas menjalankan perintah agama. Ya. Itu secara statistik signifikan, tapi lagi-lagi itu terbatas pada PKS sama PDI Perjuangan. PDIP. Jadi kalau semakin intens dia cenderung pada PKS ya. Kalau makin kurang itu cenderung PDIP gitu. Sesuai dengan teori lah kira-kira perspektif orang selama ini. Salat juga begitu. Dia punya pengaruh tapi terbatas tadi. Nah, oleh karena itu kalau kan tanya apakah religiositas itu punya pengaruh dalam perilaku politik, punya tapi terbatas. Kalau agama itu betul-betul tidak penting, nggak mungkin ada partai seperti PKS. Kenyataannya ada, tapi ya segitu gitu loh. Kekuatannya sejauh ini PKS tidak pernah nembus 2 digit kan, selalu di bawah 10% atau P3 kan kayak gitu. Nah kalau disebut masyarakat Indonesia itu cenderung dalam tanda kutip politiknya nasionalis, iya memang. Makanya yang mendapat suara besar itu adalah partai-partai nasionalis yang cenderung orientasi keagamannya itu moderat lah, kalaupun religius tapi moderat. Mungkin kalau di survei yang tadi yang jarang gitu cukup sering, jadi nggak yang selalu. Nah jadi
kalau dilihat bahwa pengaruh daripada religiositas ini itu ada, tapi terbatas. Kalau pengaruhnya besar, maka pengaruh besar itu artinya pengaruh agama itu begitu kuat, maka partai-partai seperti PKS akan membesar. Tapi sejauh ini sudah 20 tahun kita sejak reformasi, atau bahkan sejak pemilu pertama kita tahun 55 dulu, kekuatan politik identitas Islam itu semakin kecil. Dulu itu sekitar 46% gabungan dari partai-partai Islam di parlemen. Sekarang kan yang kelihatan Islamnya kuat itu kan hanya PKS sama mungkin P3 gitu. Dan kalau dijumlahkan kan nggak lebih dari 15% sekarang gitu. Jadi 45 menjadi 15. Artinya apa? Artinya dari waktu ke waktu kecenderungan politik Islam itu makin kurang kuat gitu ya. Walaupun masyarakatnya secara umum religius gitu ya, tapi soal politik itu private, itu tidak persis, tidak private juga, soalnya masih ada PKS, ya kan, yang menyatukan antara kehidupan agama dan kehidupan politik, ya kan. Tapi itu bukan mainstream di dalam masyarakat Indonesia kan. Ya aspirasinya ada, tapi nggak sebesar itu juga gitu ya maksudnya Mas Saiful. Oke, kayaknya udah cukup jelas ya tadi gambarannya, berarti cukup sesuai berarti dengan narasi-narasi yang ada tentang identitas Indonesia selama ini. Memang negara religius, bangsa religius. Tapi secara politik sih tidak. Ya, kita bisa lihat tadi secara politik, ya di dalamnya juga tadi ada variasi juga sebenarnya dari tingkat religiusitasnya. Sebenarnya nggak semuanya banget juga yang selalu banget dan menganggap penting juga. Tadi ada variasi juga di dalamnya. Dan dalam konteks politik ternyata cukup terbatas tadi. Terbatas pengaruhnya. Oke, kalau gitu cukup dulu untuk episode kali ini Mas Saiful. Thank you. Sampai ketemu di episode bedah politik berikutnya.